Saya kesiksa mendengar lagu-lagu Degung dengan diiringi tepak kendang jaipongan. Terganggu. Oh, kaganggu. Iya ngaruksa kesenian ya. Saya tulis itu dan dibaca oleh orang yang punya jaipongan itu. Bagum. Ya geblek cenah budak teh yeuh meureun kitu nya. Apa yang menjadi perekat Anda berdua sampai bisa seperti itu? Kesenianlah yang mengikat kami. Dalam kesenian teu make jeung ieu jaipongan, ieu klasik, ieu Degung, ieu rembak sekalian, enggak. Kesenian yang mengikat kami. Keser bojong. Saya menyebutkan setiap gerak, setiap helaan nafas harus menghasilkan sesuatu. Itu kan gagasan. Tapi apakah disengaja inspirasi itu buat Suwanda? Henteu keur Suwanda mah keur gugum disengaja teh. Jaipongan itu tidak seronok. Ya. Itu jawaban dari gugum. Jaipongan itu tidak seronok dibajawabkeun ku Satarasari jeung Rawayan gitu. Yang saya tahu Mang Eka teh orang teater. Terus kemudian 2009 ninggal Mang Eka sareng Mamih teh nembang di Unpad teh. Oh, ternyata Mang Eka teh nembang. Ke arah sininya ningali deui bahwa Mang Eka teh bagian dari film Siti Nurbaya. Eta hafal mah. Terus kemudian tahu yang tanda mata tehnya sareng tanda mata. Sareng Alex Komang etanya. Tapi sebelum saya tahu itu teh Mang Eka kan di dia di Jugala kaditu kadieu jeung pagugum wae. Jadi teh saya bingung lingkaran mana yang sehingga mereka bersinggungan dengan Jugala atau Jaipongan atau pagugum. Di yang pertama gitu. Hese ya. Secara formal sebetulnya pendidikan saya di Karawitan ya, di konservatori di Karawitan. Baheula teh bareng sakelas jeung Eus Komariah. Nya saangkatan. Lumpatna ka teater mah beh dieu sanyana mah tahun 70-an. Tahun 70-an. Aya di Karawitan mah di tahun 60 sakitulah. 63 60 ya. Ya di dunia Karawitan lebih dulu malah ya. Lebih dulu malah kungsi top jadi penyanyi segala non juru kawih baheula mah juru kawih lalaki di Mangkoko teh nya. Ka teater mah mimiti di teater kieu lah. Tahun 70 Konservatori Karawitan bekerja sama dengan Unpad dan Damas waktu itu teh nya. Nyieun geuning karesmen Pangeran Jayakarta. Sutradarana Hatoan Wangsa Senjaya. Mun teu lepat mah. Main. Tah, setelah main Mang Koko manggil, Mang Koko teh direktur Kokar. Menyampaikan komentar sutradara Hatoan yang menyatakan bahwa yang punya bakat akting itu sebetulnya bukan Tajudin tapi Eka Gandara gitu. Dia punya bakat yang sangat besar di dalam akting. Cek Hatoan ke Mang Koko. Ku Mang Koko ditepikeun ke saya. Itu salahnya. Ya. Kenapa salah? Menumbuhkan apa ya? Percaya diri. Bukan percaya diri. Obsesi. Apa benar saya punya bakat dalam dunia akting? Gitu ya. Gitu. Nah, tahun 70 kebetulan waktu itu ada genep salapan. Aya orang teater Yaya Sunaria ngaranna teh. Pernah melihat saya main di dalam
Gening Karesmen itu. Ya, pernah melihat, saya juga main di Longshare Mas Kawin, Konservatori Karawitan. Kak, kamu punya minat berakting? Ini seperti gayung bersambut ya. Saya punya obsesi ingin membuktikan apakah benar. Tahu-tahu ada yang menanya, oh kan tenan ceng teh tuh. Gimana kalau ikut saya? Ayo. Nah, itu ya. Spontan aja, ayo. Mulai di situ saya Kang Yayat teh nyieun karwilah potong kompas. Ya, naskahna teh. Nyaritakeun ibu-ibu naon atulah. Ibu-ibu jet set yang suka keluyuran kesana kesini ya. Oh, bentuk ininya apa? Drama. Kang Yaya teh beki nguji-nguji. Kak, mana tahu bakat gede kacida di dunia acting. Nah, ini mendebakan omongan atoan kan. Makin keyakinan. Tah tahun 70 Kang Yaya teh Kak Suyatna Anirun STB. Rek jeung Ayub drama Ayub abad 20. Miluannya mangga oke. Bari jeung teu nyaho kumaha sih dunia teater teh. Main aja jadi figuran teu make dialog acan. Oh. Jadi figuran lah. Kapake. Nah, tahun 70 juga STB teh nyieun naskahna teh Sang Naga. Itu nu tadi yang Ayub abad 20 ayeuna Sang Naga. Suyatna Anirun mempercayai saya untuk jadi Sang Naganya. Oh, jadi peran utama. Gitu. Sutradaranya siapa? Suyatna Anirun. Oh, Payatna. Tokoh Bandung lah, tokoh Jawa. Iya. Kan beki mulak di teh cita-cita jadi dunia acting teh. Dan saya dipuji sama Suyatna. Kadienakeun terus diajar. Dan selalu dipasarai peran utama. Gitu. Nah, itu mulainya saya menekuni dunia acting. Setelah selesai sekolah atau berbarengan itu? Bareng. Oh, semasih siswa? Ya. Oh, enggak. Kalau acting saya udah jadi guru. Udah jadi guru. Oke. Gitu. Tahun 78 baru saya pindah ke Asti ya, dari Konservatori Karawitan pindah ke Asti karena waktu itu jurusan teater dibuka. Saya pindah sambil mendaftar jadi mahasiswa jurusan teater tahun 78. Gitu. Nah, mulailah saya belajar menekuni acting secara akademis, gitu, memiti nama. Nah, terus berlanjut pujian. Eka Gandara, aktor pilar Study Club Teater Bandung itu beki kanal. Tahun 84 ada surat ke Suyatna. Saya waktu itu sedang berlatih drama Sang Abadak-badak. Kang Yata jangan manggil ke saya. Tak cenah aya surat di Teguh Kare euy. Naon surat naon? Nginjem maneh. Nginjem kumaha? Diajak main di film Dua Tanda Mata. Kan beki terobsesi ya dunia acting di benak saya. Nu bener Kang Yatna, bener. Kumaha sang badak-badak yang saya tinggalkan. Keun bae inget. Oh, dapat dukungan juga Pak Yatna. Makanya saya menyebut bahwa Suyatna Anirun itu selain guru saya juga, dia juga kesempatan buat saya, memberikan kesempatan untuk maju, maju. Ini ceroboh, saling jaga saja. Udah. Gimana? Kang, bagaimana kalau dia berkhianat? Datang ke Belanda, menyerahkan diri dan menikam kita dari belakang. Mas Rip, jangan mengada-ngada. Saya kenal dia. Belum tentu. Masalah ngomong. Betul, Bing. Lebih baik kita mencari jalan keluar bagaimana caranya melawan surat kabar ini.
Semua yang ditulis kaum sana, sumbang. Nah, gini, main film caditan. Di situ mulainya saya menekuni dunia film, meskipun teu payu dina film mah. Teu payu kitanya teu payu dia. Dan belum mendapat kesempatan memainkan peran-peran yang bagus. Belum itu. Nah, kadienakeun ada sutradara sinetron si Deddy Setiadi, Kang Daek Mantuan Abdi. Naon main di Siti Nurbaya, ayolah ceng teh gitu. Gitu terus. Jadi bagaimana engkau Datuk? Bisa engkau meminjamkan uang yang 3.000 itu? Tentu saja. Kapan saja diperlukan, uang itu akan saya antarkan. Tapi apa yang dapat saya berikan sebagai jaminan? Tidak perlu pakai jaminan. Saya percaya pada engkau. Engkau bukan baru sekarang saya kenal. Kalau lain orang, tentu lain soalnya. Saya berterima kasih sekali. Tapi bukan itu soalnya. Hutang harus tetap ada tandanya. Kalau besok lusa saya meninggal dunia sedangkan hutang belum terbayar, bagaimana? Akan saya kirimkan surat perjanjian. Dalam surat itu akan saya cantumkan bahwa rumah ini beserta tanahnya saya gadaikan pada Datuk. Terserah engkau lah. Tapi meskipun saya terus di dunia film terus, dunia kawin, dunia karawitan tidak saya tinggalkan. Sembari tahun-tahun akhir 70-an, saya sering juga menjadi penulis karawitan di pikiran rakyat. Di pikiran rakyat. Membuat resensi, membuat ulasan-ulasan. Nah, tahun 80 sabaraha lah. Saya kesiksa mendengar lagu-lagu Degung dengan diiringi tepak kendang jaipongan. Terganggu. Oh, kaganggu. Iya ngaruksa kesenian ya. Saya tulis itu dan dibaca oleh orang yang punya jaipongan itu. Bagum. Ya geblek cenah budak teh yeuh meureun kitu nya. Maka mengutus orang lah Gugum Gumbira tuh ke Asti yang namanya Kang Ohan Burhan. Kang Ohan. Ya. Kak, diaturanan ku Gugum ka Kopo. Sorangan henteu jeung Kang Omik. Nya lah. Kesini saya mengkritik bahwa kendang jaipongan merusak tatanan kesenian yang lain. Pekes ya tempok kumaneh jeung Gugum. Aya can rekaman-rekaman juga lah anu Degung dijaipongankeun pan eueuh. Jadi aing mah bersih. Cek Gugum. Pemilahannya gitu. Mata kudu dibantuan kumaneh. Nah, dari situlah malah gitu. Nuta Dinas tampak seperti berseberangan malah jadi akhirnya berteman. Gitu. Dah dari sanalah mulai saya dengan Gugum terus. Pas datang ke berarti Sumping ka dia. Pak Gugum sudah tahu kalau Mang Eka itu teman istri. Tahu. Oh jadi tahu sosok Eka teh. Tahu. Gitu. Oh, sejak saat itu Sejak saat itu saya terus dijugala dan diberi kepercayaan untuk selalu jadi MC. Nah, tugas MC teh lain membawa acara wungkul, tapi nulungan pencipta jaipongan. Ya, ieu keset bojong. Kudu make sinopsis kumaha. Ieu rendeng bojong kudu make sinopsis kumaha. Kabeh kumaha. Jadi yang membuat sinopsis tadian itu MC-nya itu gitu. Mangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gitu. Yang Mang Eka terlibat ketika pembuatan yang tarian apa? Kan Pak Gugum sering kali mengundang teman-temannya orang nyanyian ieu gitu. Mimiti rendeng bojong. Oh, dari awal dong. Rendeng bojong tarian kedua kan itu. Rendeng bojong. Oh, makanya pertanyaan. Karena makanya Mas Andra kan pernah melihat Pak Gugum menari satu tarian utuh?
Pak Gugum mereka menyaksikan dong ya. Enggak. Kan Pak Gugum mah nyabi kan terangna kadienakeun. Mencuk we saya gitu. Di era awal kan pasti dia utuh. Pas hanya di Reneng Bojong dia yang utuh. utuh. Oh. Kadienakeun memencu biasa. Tapi pernah menyaksikan yang Reneng Iya. Bojong utuh. Pasangannya siapa waktu itu? Tati Saleh. Oh iya. Iya, iya. Gitu. Karena Pak Eka bagian dari Kokar, belajar dari Mang Koko, juga menemani Pak Gugum. Ada kalimat seperti ini ti Panano. Sebelum aya jaipongan ge bunyi-bunyian seperti itu teh geus aya di Karawang. Apakah begitu? Pengertian bunyi-bunyian teh naon heula. Yang saya tahu yang menginspirasi Gugum Gumbira membuat tari jaipongan itu adalah musik bajidoran ala Karawang. Yes. Ya. Jadi lahirnya jaipongan itu terinspirasi oleh gending jaipongan Karawang. Yang saat itu namanya Keliningan. Ya, kelindingan bajidoran. Ya, itu. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan bahwa jaipongan itu milik Karawang, tidak terlalu salah. Yes. Tidak terlalu salah. Ya. Tapi kalau ada yang mengatakan tari jaipongan itu milik Karawang, itu yang salah. Sebab tari jaipongan mah mutlak itu ciptaan Gugum Gumbira. Oke. Harus dibedakan ya, betul. antara musik jaipongan dan tari jaipongan ya. Gitu. Justru yang menginspirasi Gugum Gumbira membuat tari jaipongan itu tepak-tepak suana, tepak-tepak Ya. jaipongan Karawang. Gitu. Tapi dari kan terinspirasi. Artinya ada menurut Pak Eka ada kebaruan juga dalam musiknya ini. Iya. Nggak tok plek Iya. musik itu kan. Ada variasi lain yang digali berdasarkan tuntutan gerak yang diciptakan oleh Gugum. Iya. Karena konsentrasinya ke membuat Iya. Itu tarian. Kalau dulu sangat improvisasi kan si Suhanda ngendang teh. Ya. Kumamanehna we. Sekarang sore dipola oleh tarian Gugum Gumbira gitu. Betul. Nah, itu juga seru. Saya lagi keliling Karawang. Beberapa menemukan padanan kata yang kurang lebih sama, cuma katanya yang beda. Kita menyebutnya konstruksi jaipongan gitu. Mereka menyebutnya dipola gitu. Beberapa teh memang mirip-mirip, cuma gaya bahasa aja gitu. Tapi Jadi, bahwa satu lagi. Apa pendapat Mang Koko tentang musik yang dibuat oleh Gugum? Nggak sebetulnya. Kekajamanan ke Mang Koko. Belum, saya nggak sempat mendengar komentar Mang Koko tentang musik jaipongan nggak. Karena kan naon namanya teh? Baik konsep mah Wanda Anyar kan, maksudnya bentuknya baru gitu ya. Mang Koko tidak pernah saya dengar mengomentari itu. Tapi kalau saya boleh mengomentari bahwa menyebarnya gaya-gaya Wanda Anyar itu justru karena jaipongan. Tereksposnya ya. Ya, di mana? Di intro lagu. Gitu. Tapi kan nayaga-nayaga yang tradisional pun belajar menabuh seperti Mang Koko. Ya. Gitu. Jadi komentar ini tidak lahir dari Mang Koko. Ya. Saya kira Nano juga sependapat dengan saya bahwa yang menyebarkan versi Wanda Anyar itu sebetulnya jaipongan. Gending jaipongan bukan jaipongan ya. Gending. Orang pisahkan antara gending jaipongan jeung tari jaipongan. Ya. Gitu. Nah, secara pertemanan
apa saja yang menginspirasi Pak Gugum membuat satu karya? Kan selalu cerita itu ulin jeung Eka kemana kan selalu heureuy gitu. Enggak, dia mah impulsif. Impulsif teh kumaha? Kumapuruna. Kumapuruna dia nggak pernah. Yang sering nyuntik beliau itu sebetulnya Kang Omik. Oh, Pak Omi. Saya teh cicing wae barang jeun atuh kehead. Kang Omik dulu tuh. Mun keur purun ya dia bergerak. Lamun keur cicing ulinna sih mah gitu. Iya. Dia sangat impulsif gimana kumaha puruna lah. Tidak pernah melalui satu perenungan gitu enggak. Sejak dipanggil teh, artinya Mang Eka ke sini itu sebagai teman Pak Gugum, bukan sebagai teman Bu Eis ya, meskipun ketemu dua-duanya. Akhirnya begitu ya. Akhirnya. Sorry. Pak Eka Damas oke? Bukan. Oh enggak ikut Damas. Secara karir di dunia teater lah yang membuat Anda jadi dosen teater kan? Pak Eka itu dosen teater di ISBI kan? Betul. Ya artinya bukan karir karawitannya yang membuat Anda jadi dosen, karir teater nanya. Pensiun tahun? 2014. Oh, masih baru. Oh, dari tahun? Diangkat tahun 70. Saya ingin tahu cerita gimana suasana saat itu, yaitu tadi jaipongan kan pasti mengganggu kesenian yang sudah ada saat itu. Suasana nanti kumaha, siapa saja yang bersuara gitu. Sebetulnya tidak terlalu, mungkin hanya saya yang resah ya. Dan seniman-seniman sepuh pang nama seniman sepuh yang teguh pada tradisi murni ya. Tradisi murni gitu. Yang kesininya enggak, generasi muda lihat bahwa jaipongan itu laku, itu tiru gitu. Kalau ceritanya bisa tembus ke istana, kumaha? Kan pasti bareng Mang Eka itu. Iya. Kieunya istana teh. Kebetulan tiap 17 Agustusan itu istana selalu menampilkan kesenian daerah. Kebetulan Jawa Barat diminta, dan anehnya Jawa Barat yang miring pada jaipongan itu ngirimkan kita, ya, mengirimkan kita juga lah ke, mungkin karena pesanan orang istana juga karena gencarnya ketenaran jaipongan ya, jadi penasaran berenang. Kebetulan pada waktu itu yang saya tahu ya, pertama kali ke istana tuh Gugum menciptakan tari Setrasari kalau tidak salah. Iya. Yang begitu sangat klasik, beda dengan jaipongan yang sebelumnya. Dan itu anehnya diacungin jempol oleh Bapak Direktur Pendidikan Kesenian Dirjen Kesenian, Pak Sampurno namanya, Pak Sampurno. Sangat klasik, sangat seperti Badaya Jogja. Ini tari jaipongan kok bisa begini? Ternyata tari jaipongan tidak semuanya liar, ada yang estetis juga. Nah, itu kemudian ditebakkan oleh tepuk tangannya Ibu Tien Soeharto. Oh, disaksikan oleh. Iya, gitu. Berarti di istana? Di istana. Nah, kedua, Gugum menciptakan rawayan yang juga tidak liar gerakannya, musiknya juga tidak liar. Ini yang mempesona seorang tokoh tari klasik Sunda, Noh Atmadi Brata, Nyaan Gugum.
Itu komentarnya. Nyaan Gugum. Nyaan itu apa sih? Di balik kata nyaan itu. Yang saya tangkap adalah kekaguman penuh pada Rawayan. Dan kalau kita mendengar Jaipongan pasti gerakan-gerakan liar yang erotis, yang Ya. oh itu ya. Ini tidak begitu anggunnya. Ya, Setrasari dan Rawayan itu mimitina teh. Saya baru tahu cerita yang itu Pak Noh memuji Rawayan karena kalau ini cerita Pak Gugum yang melarang pakai nama di awal-awal Ketuk Tilu perkembangan juga Pak Noh. Jadi berarti si Pak Noh ini tulus memperhatikan ini Pak Gugum. sangat. Beliau bukan basa-basi kalau disebut tokoh tari Sunda itu bukan basa-basi. Bener Pak Noh itu. Dan kekaguman itu kekaguman yang jujur dari seorang Noh Atmadi Brata. Oh, abis itu sering aja ke istananya makanya. Iya, Kan termasuk iya. sampai kirap dia. Yang akhirnya kirap terus Enggak, bahkan sebelumnya yang bikinin tari buat Ibu Tutut. Lupa lagi saya. namanya teh Putri Persada. Putri Persada. Ya. Mereka membersamai Pak Gugum itu diajarkan ke Butut. Untuk itu saya tidak ikut. Saya lagi punya kesibukan waktu itu. Saya lagi cari saksi matanya siapa yang menemani Pak Gugum itu ngajarin. Kalau tidak salah, ceritanya kan kasih Dasep. Sebab kehadiran Dasep itu sama-sama dengan kehadiran Tatas. Oh, oke. Tatas dan Dasep hadir juga lah itu manakala Pak Gugum mau membuat padepokan tari Jaipongan di Bandung dan di Jakarta. Oh, iya. Bandung kue Tatas di kekelolaannya. Yayasan, Jakarta di Taman Siang ini ku Dasep jeung Abbas. Jadi tidak dari proses awal, meskipun Iya, meskipun pengakuan Dasep mah dari proses awal. Ya. Tuh. 60 sampai 80 sepertinya banyak kreator dari Bandung gitu. Nah, matangna jadi nu apal teh lingkaran Damas, lingkaran Jaipongan di dia, sama lingkaran Hari Rusli, sama lingkaran Waladri, Abah Iwan dan kawan-kawannya gitu. Wah, terus. Terus sampai ingat 2009 sempat ada gosip bahwa Jaipongan dilarang lagi, kan ngerumpul teh di dia mereka. Kang Ibing, Om Gusman, Pau, Emut, kan mereka. Waktu 2009 Ahmad Heriawan. Yes, awal-awal. Dan sebelumnya pun Abi di dia dengan tidak dikenal, Abi mah tukang meresan kursi, tukang naon. Bagaimana iya seniman-seniman besar menurut saya bisa bersahabat? Kan lingkarannya beda, ya Pasep, ngawayang, iya naon gitu. Justru saya taunya Mang Eka yang menemani Pak Gugum, bukan sebagai Eka Gandara aktor gitu. Pertemanannya bagaimana terjadinya dengan seniman-seniman itu? Kesenianlah yang mengikat kami. Kesenianlah yang mengikat kami. Dalam kesenian teu make jeung ieu Jaipongan, ieu klasik, ieu degung, ieu rembak sekalian, enggak. Kesenian yang mengikat kami. Jadi lamun aya komentar miring terhadap salah satu kesenian, maka semua keseniman yang akan menanggapi. Oh.
Nah, kesenian mah Ya itu saya penasaranannya teh itu bahasa ya urusan jaipongan, tapi Kang Ibing kan vokal pisan ya. Ya eta kan bertemana kumaha kan, mungkin kalau ada proyek besar pasti bareng. Tapi kan sisanya dengan disiplin masing-masing. Entah misalnya teh memang rutin ngumpul di dia atau kumaha. salah satu bukti ya dari slogan-slogan bahwa kesenian adalah darah daging kami. Kesenian adalah darah daging kami. Lain, kesenian adalah daging Gugum Gumbira. Kesenian adalah darah daging Ibing. Lain, tapi kami dalam artian kalau satu kena maka semua kena. Ngerti nggak? Mengerti, cuma bagaimana itu bisa terjadi? Ya nggak tahu. Begitulah kesenian. Mentak disebut kesenian. Terus yang saya mengerti, yang saya nggak ngerti, bisa dekat dengan ya jeung wali kota lah, terdekatnya pejabat daerah gitu. Bisa Kang Ibing bisa teleponan langsung jeung wali kota, Pak Gugum karena pegawai di ieu nya. Emang pejabatnya waktu itu dekat atau sering senimana soan gitu, bahwa yang sekarang mah seperti ada jaraknya seniman rek panggih jeung kepala daerah teh gitu. Baheula mah cigana teh si susah sisi ini kayak menyebut lagi. Saya nggak bisa jawab itu. Cuman mungkin ya bahwa hadis mas seniman itu bisa dibanggakan oleh siapa saja. Seniman dalam tanda petik ya, tidak semua. Nah. Oh, satu lagi yang tidak mengerti. Kenapa banyak seniman yang pegawai negeri? Nah, itu hanya kebetulan saja. Oh, kebetulan aja. Ini termasuk Pak Gugum gitu ya. Oh, atau mungkin kan ada era di mana PNS tuh pekerjaan yang salah satu cita-cita gitu ya, merenya. Enggak, kebetulan aja. Atau ini dugaan-dugaan saya, atau ada jalur khusus bagi seniman untuk menjadi Enggak. Ini seperti atlet kan? Enggak, Kebetulan aja. kebetulan saja. Bagaimana Saya tidak pernah bercita-cita jadi pegawai negeri. Tapi tidak tahu dari mana asalnya, mungkin dari prestasi saya sebagai siswa dan sebagainya. Saya ditawari, bagaimana kalau nanti kamu lulus terus bekerja di sini? berarti sejak belum lulus sudah ada kalimat itu. Jadi mungkin prestasi yang membuat lubang-lubang Ya, kepegawaian negerian itu terbuka. Kesempatan ke arah situ. Mungkin juga. Saya nggak bisa jawab itu. Coba begini, saya pernah duduk sebagai pembimbing ya di konservatori maupun di ASDI dulu. Ada orang tua yang ngomong begini, Pak, anak saya kalau lulus dari sini jadi apa? Dari sekolah kesenian, jadi apa? Hanya dia jadi seniman. Itu orang tua ngomong begitu. Sikpang jawab gen. Jawaban saya begini, di dunia ini tidak ada satupun sekolah yang menjanjikan masa depan. Ya, bahwa masa depan itu tidak diciptakan oleh sekolah, tapi oleh upaya dari masing-masing individu siswanya. Kalau dia malas, nilainya hanya C-, siapa yang memperkerjakan dia? Tapi kalau dia punya nilai A
rata-rata maka banyak orang yang mau mempekerjakan dia. Itu. Ya. Itu secara formal. Tambahannya apa? Prestasi, Pak. Kekaryaan Anda apa? Kekaryaan dia apa? Jadi itu yang membuat Ya. Orang itu akan jadi apa? Itu. sekali lagi tidak ada sekolah pun di dunia ini yang menjanjikan masa depan, nggak ada. Contohnya naon, banyak lulusan ITB, banyak lulusan Unpad yang jadi penganggur. Kalau prestasinya, Ya. Pak Eka, dari 21 karya tarian Pak Gugum, favorit Pak Eka yang mana? Dan kenapa? Satrasari, Karena anggunnya itu, atau karena dia beda dengan yang karena beda. Karena dia bisa membuktikan bahwa jaipongan itu tidak seronok. Ya. Itu jawaban dari Gugum. Jaipongan itu tidak seronok, dibajawab kenon ku Satrasari jeung Rawayan gitu. Sekarang lihat jaipongan karya-karya orang lain, karya-karya nulian Gugum. nah gimana? Keseronokannya itu yang lebih menonjol kan. Erotisme yang dibuat-buat malah artificial. Ya. Gugum tidak, jujur aja. Begitu bernilainya Satrasari, begitu bernilainya Rawayan. Atraktif yang mana yang atraktif? Sonteng atraktif, tapi saya nggak senang. Meskipun Pak Eka tahu pas pembuatannya Ya. yang cerita Ya. jadilah Sonteng cenah. Setelah Gugum melihat tadi India, Ini kalimat saya. Untuk tahu cerita tentang Pak Gugum harus tahu dari orang-orang yang selevel. Ukurannya apa? Nya eta we. Pak Eka, wah, bisa munah maneh gitu ke Pak Gugum. Kan semuanya teh nyebutnya Akang, AA, Bapak gitu, Papi gitu. Makanya lagi cari siapa yang menemani dia keliling gitu. Dan saya aja teh masih mengalami Pak Gugum memang resep keliling ke kota-kota ya, ke sanggar-sanggar, lihat perkembangannya gitu. Kapan kalanya Pak Gugum berkonsultasi dengan mereka? istilahnya tentang konsultasi itu. Karena kalau sekedar ngobrol mah kan pasti Nah itulah obrolan kami itu selalu itu diskusi memperbincangkan apa-apa ya. Apakah itu mengenai kreativitas, apakah itu mengenal nilai dan sebagainya gitu. Seperti misalnya Gugum pernah bicara masalah estetika timur naon gitu, itu pernah itu. Maka saya kan ke anak-anak yang les itu juga saya melihat di FB ya, Wiraga Wirasya Wirahama, itu obrolan kami itu. Naon deui nya. Iya, hanya itulah. Nggak ada lagi. Hanya obrolan sekitar gitu. Sekitar kreativitas. Mode kieu lah. Nanya ari si Omik naon wae cenah kabisana tadi naon wae anu dikuasaina itu. Hanya untuk bandingan aja. Jadi beliau itu sangat butuh sekali perbandingan gitu. Nah itu terbuka ke Mang Eka ya. Iya. Jadi memang benar bahwa seni itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada pendamping yang bisa jadi bandingan gitu. Itu yang saya maksud teh. Yang saya maksud kadang pagu nya nu tarian kadinakeun. Kan
diundang mereka atau Bu Am atau Pak Ubun gitu yang secara pemikiran bisa kontra, terbuka untuk kontra gitu. Kan sesana mah wah segan gitu. Iya. Jadi mereka mah biasa we maneh mah gitu gurunya. Sangat akhirnya Gugum itu terbuka untuk kritik ya. Tapi juga dia sangat kumaha aing akhirnya mah. Terbuka untuk kritik tapi pada akhirnya kumaha aing gitu. Iya. Ya betul-betul seniman dia tuh. Betul-betul seniman. Yang namanya Gugum Gumbira itu. Pada akhirnya ya kan gitu hasilnya. Tapi mereka setelah perdebatan kan hasilnya kumaha aing. Menurut Pak Eka Kumaha aing itu tuh kumaha aing di situ kumaha aing lunak, tidak kumaha aing. Pendapat kita pun dihargai. dalam porsinya seperti apa? Porsinya ya gimana ya? Kalau misalnya dalam hitungan bilangan ya dari 100 dalam kondisi diskusi kita, maka 60% itu adalah kumaha aing dan 40% adalah sumbangan pemikiran dari kalian. Begitu. Iya. Ya termasuk musisinya yang 40%-nya. Iya. Kan seringkali bentrok secara keinginan dengan konsepsi yang ada gitu. Iya. Dalam seni tradisi kan ada hitungan 4/4 itu sekian kali 4 hitungan, sekian kali 4 hitungan. Kalau Gugum enggak, perlu dibuang 2-3 hitungan nggak apa-apa. Tapi akhirnya genap juga begitu dalam bentuk yang lain strukturnya. Itu Gugum. Ya itu jadi bentuk baru oke-nya. Yang sebetulnya tidak baru. Ya karena mengolah yang sudah ada kan. Iya. Jadi yang barunya itu adalah gagasannya. Itu. Saya lagi memperkuat teori gitu. Yang baru gagasannya, karena benda-bendanya sebetulnya yang ada mengolah yang udah ada dengan gagasan baru gitu. Mun Aji menikmati lukisan-lukisan yang disebut surrealis, ya surrealis. Misalnya gambar mata, ya, yang ditusuk oleh penitih misalnya. Apa indahnya? Mata yang ditusuk oleh penitih. Artinya kelopak matanya itu ditutupkan oleh penitih. Apa indahnya? Nggak ada. Secara gambar tidak ada indahnya. Tapi secara gagasan, dia bisa bercerita banyak. di Pongan itu. Jangan dilihat tarinya doang. Gagasan daripada keinginan Gugum itu apa sih? Keinginan Gugum itu apa sih? Keser bojong. Saya menyebutkan setiap gerak, setiap helaan nafas harus menghasilkan sesuatu. Itu kan gagasan. Itu gagasan. Ya. Dan yang bojong berpasang-pasangan. Itu gagasan. Tapi sejauh mana originalitas dan kapasitas gagasan itu nyampe ke penikmatan kita? Tidak seperti Keser Bojong kan. Keser Bojong begitu filosofis kan. Nah. Iya. Itu.
Tapi juga seni memang harus begitu kan. Iya. Itu besarnya Jaipongan di sana. Jadi jangan hanya dilihat pak tingplungnya saja. Ini mau tanya, saya susun secara kurang lebih dari segi tarian, dia itu ada konstruksi gerak, bukan besotan nih bahkan mincin teh. Dari segi musik nih deskripsinya musik Jaipongan teh kumaha. Sementara ini yang paling masuk logika saya teh Pak Surpalili, Jaipongan itu tidak membuat musik tapi mengkonsentrasikan di kendang, kecerek, kempul, ketuk gitu. Jadi khasnya teh itu. Jadi nggak ada yang spesifik lagu Jaipongan itu bisa alih iya seperti Cianjuran sana. Tapi dengan komposisi 4 alat musik ini, semua lagu pun bisa lagu Jaipongan menurut Pak Eka kumaha? Iya begitu. Lamun Aji tahu gamelan ketuk tilu, itu hanya kenangnya, Ya. goong, rebab, jeung ketuk. Ya. Hanya 4 komponen. komponen itu. Tapi bisa menghidupkan sekian puluh lagu ya. Sekarang tambah bonang, tambah kempul, tambah rincik, tambah penerus, tambah saron. Robah tidak, bahkan tambah kaya. Ya, tapi kalau itu dihilangkan hanya tinggal empat saja yang tadi, itu tetap porsi ini. Oke. Tetap porsi ini. Benar kata Pak Lili. Untuk semua musik itu harus lengkap, tidak. Yang intinya apa? Ya, ya. Di Jaipongan berenang ngan saukur kecerek, kempul, yang kenang. Ya. Ditambah untuk tuntunan bentuk Rebab. melodis, rebab, itu aja. Maka sinanda kentu Oh. tidak masalah. Sebab melodinya sudah diwakili oleh rebab. Kelak kumaha lagi nanya. Gagasan Pak Gugum itu menurut Pak Eka, dia itu membuat tari atau membuat musik? Membuat tari. Meskipun terutama yang awal-awal mah kan pembentukan musik dulu gitu. Nah, ada perputarannya, ada perjalanan kan, saling mempengaruhi. Awal-awal diciptanya Jaipongan itu karena Gugum sebagai penata tari terinspirasi oleh musik. Ya. Keliningan. Tapi kemudian ke sini, maka si musik itu yang harus mengikuti ya keinginan Gugum sebagai penata tari. Ya. Jadi ada timbal balik. Ya, betul. Begitu. Jadi saling menginspirasi itu betul. Tapi apakah disengaja inspirasi itu buat Suwanda? Henteu keur Suwanda mah keur Gugum disengaja sote. Ya. Tuh. Benar. Kan dia nama Gugum. Iya. Pepeta gitu ya. Gitu. Cuman begitu aja. Jadi partitur kan. Buat Suwanda. Jeung ngarti deh. Dia ngerti aneh. Ajinomoto, penyedap mata.